Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dasdi Darmana, selaku dosen pengampu dari Artificial Intelligence Ketenagalistrikan, dan rekan-rekan mahasiswa, teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan, dengan NIM 2023-11573 dari kelas AB. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester saya mengenai implementasi algoritma decision tree untuk mendeteksi dini anomali proteksi boiler feed pump di PLTU. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke aspek teknis tentang kecerdasan buatan, mari kita bayangkan sebuah PLTU itu sebagai tubuh manusia. Jika turbin kita ibaratkan dia sebagai otak, dan boiler kita ibaratkan dia sebagai lambung, maka boiler feed pump ini bisa kita ibaratkan dia sebagai jantungnya, di mana dia memiliki tugas yang sangat vital, yaitu memompakan air pengisi atau air pengumpan bertekanan tinggi ke dalam boiler. Nah, jika jantung ini berhenti berdetak atau mengalami kegagalan, maka seluruh sistem siklus thermal pembangkit tersebut akan mengalami trip. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bisa kita ambil contoh. Karena dia berfungsi untuk mengumpankan air pengumpan yang digunakan pada proses pembuatan uap, maka jika BFP ini trip, maka suplai air ke dalam boiler tersebut akan berhenti, sehingga level pada steam drum tersebut akan menjadi low. Nah, jika level pada drum itu low, maka efeknya itu pada pipa wall job atau echo semuanya akan terjadi crack. Karena apa? Karena terjadi pemanasan atau pembakaran berlebih pada area tersebut. Sehingga jika level drum tersebut low, maka MFT akan action, sehingga boiler juga akan trip. Nah, di lapangan, BFP ini diproteksi oleh sistem instrumentasi yang terintegrasi dengan sistem pada DCS. Namun seringkali baru kita mengetahui adanya masalah tersebut saat alarm sudah berbunyi atau saat pompa tersebut sudah mengalami gangguan atau trip karena interlock. Nah, disinilah kita membuat yaitu sebuah mesin learning. Learning proses yang akan kita bangun ini yaitu berbasis kecerdasan buatan, di mana dia digunakan untuk memetakan batasan aman atau safe operating limit dari operasi BFP tersebut secara otomatis. Nah, apa sih tujuan akhir dari kita memetakan mesin learning tersebut? Yaitu untuk mendeteksi secara dini parameter apa yang mengarah pada kondisi warning atau alarm dan bahaya sehingga menyebabkan dia trip. Nah, sehingga dengan deteksi dini parameter ini bisa membantu operator dalam mengambil tindakan preventif sebelum BFP tersebut benar-benar mengalami gangguan atau mengalami trip. Sebelum kita melatih AI kita harus membaca karakteristik data apa saja sih yang kita gunakan. Nah, data yang akan saya pakai ini yaitu disesuaikan dengan parameter real yang ada pada DCS di data dari BMP yang ada di lapangan. Nah, data ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu berdasarkan perannya. Di mana data pertama, yaitu kita ambil parameter input dari suhu bearing, suhu stator, kemudian ada tekanan discharge, dan juga arus motor. Nah, pada parameter suhu bearing ini, kita menggunakan data real, yang mana dia merupakan variabel angka desimal yang nilainya secara kontinu dikirimkan.
Lah, mengapa kita menggunakan data real? Karena nilai sekecil apapun, sampai 0,1 derajat Celcius yang dikirimkan oleh sensor itu sangat mempengaruhi dari kinerja BEP tersebut. Nah, untuk batasan aman dari suhu Berry ini yaitu di bawah 70 derajat Celcius. Di mana untuk rentang alarm, dia itu antara 70 sampai 74 derajat Celcius. Dan di atas 74 Celcius itu maaf, dan untuk batas alarmnya ini di antara 70 derajat Celcius hingga 79 derajat Celcius. Kemudian untuk batas tripnya yaitu di atas 80 derajat Celcius. Kemudian untuk stator, dia memiliki batas alarm di 100 derajat Celcius hingga di 119 derajat Celcius. Dan untuk batas tripnya yaitu di atas 120 derajat Celcius. Lah, variabel pada data substator ini dia berupa angka real juga. Karena kita membutuhkan tingkat presisi yaitu pada suhu. Karena nilai tersebut sangat mempengaruhi dari perhitungan untuk interlak atau proteksi dari BEP tersebut. Nah, kemudian data ketiga kita menggunakan namanya tekanan discharge. Kita juga menggunakan data real juga. Nah, untuk indikator atau batas low-nya itu kita setting di bawah 4,5 megapascal dan untuk high-nya yaitu di atas 7, megapascal. Nah, untuk arus motor, data yang kita gunakan juga berupa data real dengan rentang pembacaan di DCS yaitu 0 sampai 100 ampere. Nah, terakhir ada jadi data kedua yaitu dari status pompa. Di mana status pompa ini dia jenisnya berbeda dari data pertama, yaitu data real atau inter. Nah, pada status pompa ini dia tipe datanya kita menggunakan tipe nominal atau kategorial teks. Lah, pada simulasi ini kita yang gunakan yaitu tipe data jenis polinominal, di mana dia memiliki dua kategori atau lebih kategori dari nilai yang akan ditampilkan. Eh, Jadi perlu kita perhatikan dalam penyusunan parameter data operasi ini, yaitu kita harus membedakan yaitu tipe data apa yang akan kita gunakan, dia data real atau integer, serta status yang akan dikeluarkan. Bisa dari polinominal maupun dari ordinal atau binominal, bisa juga kita setting sesuai desain yang ingin kita buat. Oke. Untuk desain mesin learning workflow, kita menggunakan yaitu aplikasi Altair AI Studio 2026, di mana kita nanti akan mengkategorikan yaitu operator 1, di mana dia menggunakan Read Excel untuk mengimpor basis data digital. Kemudian kedua, kita menggunakan setting set rule-nya. Ketiga, kita menggunakan workflow yaitu decision tree untuk melahirkan pola aturan atau pohon keputusan. Dan terakhir kita mengeluarkan hasil visual output. Nah, coba kita lanjut untuk ke aplikasinya. Oke, ini adalah aplikasi dari Altair AI Studio 2026. Nah, untuk pembuatannya yaitu pertama kita melakukan pada tampilan awal kita klik blank process. Nah, pada blank process ini kita akan menyusun
workflow dari tabel atau data yang akan kita masukkannya. Ya, oke. Di panel sebelah kiri, yaitu di operator, panel operator, kita klik yaitu Read Excel. Nah, di sini ada pilihan beberapa, karena data yang akan kita simpan yaitu berupa data Excel, jadi kita akan menggunakan klik Read Excel, lalu kita drag atau kita tarik dia menuju ke lembar kerja. Nah, dari Read Excel ini kita akan mengambil data yang telah kita simpan tadi. Caranya, kita bisa melakukan melalui import configuration wizard ini, lalu kita ambil data yang sudah kita siapkan, atau kita bisa melakukan dengan klik 2 kali. Nah, terus kita ambil data yang sudah kita siapkan tadi, dan kita next. Nah, setelah ini, lalu kita lakukan next lagi. Nah, di sini kita bisa setting jenis data apa yang akan digunakan. Karena kita tadi akan menggunakan jenis real, jadi kita bisa pilih di sini, di change type untuk tiap tabel, kita rubah menjadi real. Kemudian untuk data integer substator, bisa kita gunakan data real juga. Kemudian untuk arus motor, kita juga akan menggunakan data real. Nah, karena ini tabel kosong, di tab data yang kita tampilkan kan tidak ada ini. Nah, ini bisa kita hilangkan untuk tabel ini dengan exclude column. Nah, untuk status pompa ini, karena kita akan menggunakan jenis tabel, jadi kita rubah untuk role-nya kita rubah di sini, bukan type-nya. Type-nya kita tetap menggunakan polynomial. Nah, untuk di sini kita menggunakan change role-nya menjadi label. Nah, oke. Lalu kita oke. Dan kita finish. Ini adalah tampilan dari data read Excel tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencari operator lagi bernama decision tree. Kita klikkan aja di operator, kita cari mana decision tree. Nah, ini kita drag juga ke sini ke decision tree. Oke. Nah, untuk pengkabelan ini langsung kita masukkan dari outputnya read Excel ini menuju ke tra atau training. Ya, training. Nah, untuk input, ini tidak usah kita sambungkan. Mengapa? Karena input ini kita masukkan jika kita menggunakan data dari eksternal secara real time. Tapi karena kita sekarang hanya menggunakan simulasi, maka kita hanya menggunakan data internal atau kita sebut dengan data injection internal. Nah, nah, untuk inputan atau awalnya sebagai inputan yaitu kita operator pertama kita yang sudah kita ambil tadi yaitu di read Excel sebagai data hulu kita. Nah, lalu di regression tree ini kita klik. Nah, di sini ada regression. Dia digunakan untuk mengatur gen rasionya dan dia berfungsi sebagai rumus matematika bagi AI untuk mencari variabel dengan nilai information gain. Nah, kemudian untuk maximal depth atau kedalaman maksimalnya atau batas maksimal dari pohon keputusan tersebut di sini yaitu kita setting defaultnya yaitu 10. Kemudian untuk aplikasi pre-pruning-nya kita centang aktif agar AI secara otomatis dia memangkas cabang-cabang yang tidak efisien. Sehingga hasil visualisasinya tersebut bisa lebih ringkas dan mudah dibaca. Nah, kemudian di sini kita tarik dari model output-nya ini, output, data output ini, kita tarik dia menuju ke result.
Kabel ini tuh, kabel ini kita hubungkan, dia berfungsi untuk, mengirimkan model matematika yang sudah matang agar divisualisasikan menjadi grafik layar dan mengeluarkan data-data dari nilai tersebut. Lalu kita run. Nah, ini sudah kita sambung semuanya kabelnya, lalu kita run di sini. Nah, ini adalah hasil dari decision tree yang telah kita buat. Jadi hasilnya ini ada decision tree, kemudian ada description-nya tentang pembacaan dan juga ada anotasi. Nah, pada grafik ini, pada decision tree ini, untuk pohon paling atas, atasnya sendiri, kita sebutnya yaitu dengan root node atau akar utama. Nah, di sini AI akan secara otomatis cerdas dia mendeteksi bahwa suhu bearing adalah variabel pemisah yang paling kuat dibandingkan variabel lainnya. Nah, lalu AI ini akan menarik garis batas, atau istilahnya itu degradation boundary-nya secara otomatis di angka 72. Jadi 72 ini kan sudah dia kita anggap tadi alarm ya, alarm lah. Dia kan masih di bawah trade, sehingga AI akan secara otomatis, meletakkan dia sebagai batas aman lah. Untuk cabang kiri, terbaca ya jika suhu bearing lebih dari 72 derajat Celcius, maka jalur ini akan langsung mengarah pada keputusan itu, apakah dia bahaya, temperatur, high. Nah, dia akan mendekati 72, dari di atas 72, dia itu akan mendekati bahaya karena sudah mendekati batas trip. Karena batas tripnya tadi kan di atas 75 lah. 72 ke atas ini sudah sangat mendekati batas trip, maka dia akan memberikan warning kepada kita itu tentang bahaya bahwa trip temperatur bearing karena akan mendekati nilai di 75. Nah, mmm, bisa dikatakan juga bahwa angka 72 derajat Celcius ini adalah temuan optimalisasi dari hasil matematika AI yang sangat selaras dengan batas fisik di lapangan, yaitu karena kita kan tadi alarmnya di 70 sampai 74. Jadi dia mengambil nilai matematika dia ambil tengah-tengahnya. Karena 2 derajat Celcius sudah ke atasnya sudah mendekati dengan batas atas. Lalu dilanjut ke cabang kanan yaitu jika suhu bearing kurang dari 72 derajat Celcius, nah maka AI akan menganggap bahwa parameter bearing aman. Di bawah 72. Jadi dia 72, 71, 70 lah, 69 kan dia sudah normal. Untuk indikasi sudah warna hijau, normal operasi lah. Jadi AI akan, membaginya dia bahwa dia itu parameter yang sudah aman di bawah 72. Nah, lalu AI akan merumuskan lagi cabang lain, dia akan membaca cabang lain dari suhu stator. Nah, dari suhu stator di sini, AI akan membaca lagi, eee, apakah suhu stator ini lebih dari 93,5 derajat Celcius atau kurang dari 93,5 derajat Celcius. Nah, jika di atas 93,5 derajat Celcius, maka dia akan mengeluarkan alarm, warning. Nah, untuk batas alarm dari stator tadi, yaitu dia ada di tingkatan 100 sampai 127. 100 sampai 120 derajat Celcius, maaf. Nah, maka AI akan menggunakan perhitungan matematisnya
yaitu dia akan mengeluarkan peringatan jika suhu suhu stator sudah berada di atas 93,5 ke atas, berarti dia sudah mendekati alarm warning. Jika dia di bawah 93,4, maka AI akan menganggap dia masih di bawah batas normal. Lalu setelah suhu tadi bearing normal, oke. Kemudian lanjut ke suhu stator di bawah 93 dia katakan normal. Oke, lanjut dia ke tekanan discharge atau tekanan dari BEP tersebut. Apakah tekanannya lebih dari 6,5 atau dari kurang 6,5? Bagaimana kita ambil data dari parameter tadi bahwa untuk low dari pressure discharge ini yaitu di 4,5 MPa dan untuk high-nya di 7 MPa. Nah, di sini AI mengambil data matematikanya yaitu diambil di batas di 6,5. Jika dia kurang dari 6,5 MPa, kurang dari 6,5 MPa, maka AI atau mesin learning ini akan mendeteksi bahwa itu adalah kondisi yang aman dan normal. Jika di atas 6,5 MPa, maka parameter tersebut sudah masuk atau mendekati dari high-nya dan dia rawan dalam kondisi trip. Jadi, operator sudah mulai harus warning dan melakukan pengecekan peralatan di lokalnya. Selain itu, kita juga bisa melihat yaitu di pada pohon keputusan ini juga terdapat bar atau baris-baris dari keputusan tersebut. Nah, skema warna ini itu mencerminkan distribusi kelas data, di mana warna biru yang dominan mutlak itu ada keputusan paling kanan, membuktikan bahwa tingkat kemurnian dari data tersebut yang sangat tinggi. Sedangkan untuk mengonfirmasi bahwa jalur filter tersebut sudah sukses untuk menyaring kondisi normal tanpa meleset. Nah, jadi inilah hasil dari uh, deskripsi yang telah kita buat. Dan kita juga bisa membaca dari deskripsi dari pohon keputusan tadi. Nah, di sini untuk aman, status amannya 0, warning 0 lah. Untuk alarm stator 0, dan bahaya trip 1. Berarti karena kondisi dia sudah mendekati dengan settingan trip dari peralatan kita. Ya, sekarang kita kembali lagi ke PPT kita, itu. Nah, setelah kita membuat workflow ini, visualnya detection-nya sudah kita buat, dan kita sudah melakukan setting role, decision tree juga sudah kita buat, dan kita sudah melihat hasil dari workflow yang sudah kita buat dan simulasikan tadi. Maka selanjutnya yaitu di visualisasi decision tree ini sudah kita jelaskan tadi bahwa akar utama yang kita ambil itu yaitu suhu bearing sebagai variabel pemisah data paling dominan. Kemudian untuk batas pemotongnya yaitu di temperatur 72 derajat Celcius. Nah, untuk cabang hidrolik atau tekanan dari discharge-nya yaitu dia sukses untuk menyaring data trip tekanan mekanis secara efisien. Oke. Dia ditetapkan oleh perhitungan matematikanya itu dengan batas aman yaitu kurang dari 6,5 MPa. Nah, untuk distribusi target yang kita harapkan dari hasil itu ada 3 kondisi yaitu aman, kondisi warning atau alarm, dan 3 yaitu kondisi bahaya atau trip.
Untuk analisis pola klarifikasi modelnya yaitu dia menggunakan aturan logis, yaitu di mana algoritma secara selektif dia akan memotong rantai keputusan panjang dan hanya menampilkan parameter krusial yang memiliki nilai informasi gain yang tertinggi. Dari kasus kita sebelumnya, suhu dari temperatur piring adalah yang memiliki nilai gain tertinggi, sehingga dia dijadikan root node atau akar utama dari masalah tersebut. Lanjut ke resolusi konflik, yaitu di mana model ini sukses memisahkan indikasi gangguan tekanan mekanis hidrolis. Jadi kan tadi dia sudah memilah-milah dari yang terutama, yaitu dari temperatur bearing, kemudian dipilah lagi. Jika temperatur bearing aman, dia lanjut ke temperatur stator atau winding. Jika temperatur winding aman, maka dia akan dipilah lagi ke sisi mekanikal, yaitu ke tekanan. Jadi sisi elektrikal dulu sudah diidentifikasi, dipilah, kemudian lanjut ke sisi elektrikal. Sisi mekanikal, yaitu di tekanan dari discharge tersebut. Kemudian untuk hasil kemudian datanya, menurut hasil pengujian distribusi tadi menunjukkan bahwa tingkat purity atau kemurnian pada terminal leaf node atau cabang dari pohon tri tadi, pohon keputusan, mencapai tingkat akurasi tinggi dengan mendekati setting fisik. Contohnya tadi kan untuk batas stripnya di 75 lah, pohon keputusan sudah membuat hasil di atas 72 derajat Celcius, maka dia bahaya satu. Karena apa? Karena dia sudah mendekati dengan ambang batas strip dari peralatan tersebut. Nah, untuk kesimpulan dari proyek ini yaitu kecerdasan buatan berbasis algoritma pohon keputusan atau Degesintesis ini, dia sukses menyusun simplifikasi aturan proteksi yang transparan dan akurat untuk operasional boiler feed pump. Nah, untuk workflow-nya sudah teruji, yaitu dia mengeluarkan alur kerja berbasis visual pemrograman yang berhasil mengekstrak logika proteksi tanpa kegagalan program. Kemudian dari nomor 2 yaitu explainable, yaitu aturan klasifikasi yang dihasilkan transparan, rasional, dan sangat mudah divalidasi oleh operator manusia. Dan untuk rekomendasinya yaitu kita merekomendasikan untuk uji coba validasi lebih lanjut menggunakan basis data histori mentah yang lebih banyak dari beberapa parameter dan bisa kita gunakan juga untuk beberapa peralatannya lain. Nah, berikanlah presentasi hasil proyek UAS saya tentang machine learning yang kita gunakan untuk membuat pohon keputusan dari sistem proteksi dari boiler feed pump menggunakan Altair AI Studio. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, serta saya mohon maaf jika ada salah dan hilaf saya dalam penyampaian yang telah saya sampaikan. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.